Informasi sensitif seperti foto KTP, rekam medis, serta rincian asuransi milik Dara Arafah. Halo semua, balik lagi di channel Muara Sungai. Adapun yang akan aku bahas di video kali ini adalah mengenai yang pertama, berita dari selebgram Dara Arafah yang data pribadinya bocor ke publik, yang dibocorkan oleh salah seorang pegawai asuransi. Seperti apa beritanya bakal kita simak ya di video kali ini. Kemudian berita kedua yakni tentang comebacknya Super Junior alias Suju, yang pastinya bagi kawan-kawan semua yang menjadi penggemar dari boy group asal Korea Selatan ini pasti kalian bakal senang banget dengan comeback dari Siwon CS ini ya. Langsung saja kita bahas berita yang pertama, yakni tentang data pribadi dari influencer Dara Arafah yang bocor ke publik. Seperti apa? Nah, influencer Dara Arafah baru-baru ini mengalami kejadian tak menyenangkan terkait data pribadinya yang bocor ke ranah publik. Data tersebut terkait dengan riwayat medis yang dialami oleh dirinya, yang tentunya membuat dirinya tidak nyaman ya. Usut punya usut, penyebar data pribadi Dara adalah seorang petugas asuransi Allianz Indonesia bernama Nadia Venica. Kasus ini bermula saat Dara Arafah mengunggah screenshot alias tangkapan layar sebuah status WhatsApp yang dibuat oleh kontak bernama Nadia Venica PRWT LT2. Dalam unggahan tersebut tercantum informasi sensitif seperti foto KTP, rekam medis, serta rincian asuransi milik Dara Arafah. Yang lebih memicu kemarahan publik, status tersebut disertai dengan kalimat bernada mengejek. Huru hara karena doi selebgram, padahal Dex cuma Febris. Gea Aminal Pain. Nadia dengan emoji tertawa. Begitu tahu dapat dibocor dan disebar sembarangan hingga ngeremehin penyakit yang dideritanya, Dara pun bilang lewat story-nya, bisa-bisanya ada yang nyebarin data pribadi gue ke story WA-nya dengan caption yang ngeremehin penyakit orang. Kok bisa ya Febris, Gea, abdominal pain dibilang cuma? Kita doain aja bareng-bareng biar Nadia Venica nggak pernah merasakan sakit yang serupa. Tak hanya mengungkap identitas pelaku, sebelumnya Dara juga menyatakan kesiapannya menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikat baik dari yang bersangkutan. Ia menyebut bahwa pelaku bisa dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 Ayat kedua, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni Pasal 17 Ayat ketiga. Penyebaran data pribadi dan riwayat medis tanpa izin adalah bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan terhadap privasi. Saya masih menunggu pertanggungjawaban dari yang bersangkutan. Allianz Indonesia selalu menerapkan standar kerahasiaan data nasabah secara ketat, sesuai dengan prinsip perlindungan data yang berlaku, termasuk memastikan vendor yang bekerja sama mematuhi ketentuan yang diterapkan. Wahyuni menambahkan perusahaan juga akan meninjau ulang kebijakan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh mitra. Perlindungan data bagi Allianz Indonesia merupakan salah satu topik penting yang kami terapkan dengan sangat serius. Sementara itu, pihak Global Excel Indonesia selaku perusahaan pengelola administrasi layanan kesehatan pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi Allianz Indonesia dengan sigap menerbitkan surat PHK untuk Nadia Venica yang kemudian diunggah Dara ke akun media sosialnya. Dalam surat tersebut, perusahaan menegaskan bahwa tindakan Nadia merupakan pelanggaran berat.
atas tindakan yang telah saudari lakukan berkaitan dengan penyalahgunaan atau pembocoran informasi pribadi milik pihak ketiga pada tanggal 8 Juli 2025, saudari telah melanggar undang-undang terkait data pribadi serta melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan perusahaan. Surat tersebut juga menyinggung dampak serius yang ditimbulkan akibat penyebaran data tanpa izin, termasuk resiko hukum, pencemaran nama baik, dan kerusakan reputasi. Dara Arafah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim Global Excel Indonesia yang bersikap kooperatif dan tanggap dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dirinya berharap kejadian serupa tak lagi terjadi dan tentunya menjadi pembelajaran terkait bagi semua pihak. Nah, berita kedua yang akan kita bahas nih yakni tentang Super Junior yang baru saja comeback. Nah, kabar gembira bagi para penggemar K-pop ataupun boy group asal Korea Selatan, Super Junior. Grup yang digawangi oleh Lee Tak ini resmi comeback dengan album ke-12 mereka yang bertajuk Super Junior 25. Album tersebut dirilis sebagai penanda perjalanan 2 dekade mereka bersama SM Entertainment. Sekaligus jadi rilisan penuh pertama mereka setelah hampir 2 tahun vakum. Nah, pasti para penggemar ini sangat senang sekali dengan comeback dari Siwon, Lee Tak, Huichul, kemudian Shindong, Eunhyuk, dan banyak lagi. Ada juga Ryowok juga ya. Sama juga karena aku juga suka banget sama K-pop ya, terkhusus Super Junior. Kalau girl group itu aku sukanya sama generasi kedua yakni Sony Sidia alias Girls' Generation ya. Nah, lewat comebacknya kali ini, grup yang terdiri dari cowok tampan ini ingin memberikan pengalaman utuh kepada para ELF ataupun Everlasting Forever fans dari Super Junior. Agak belibet ya teman-teman. Lewat karya terbaru mereka yang membawa semangat klasik Suju yang otentik. Dalam album Super Junior 25 ini berisi 9 lagu dan single utamanya Express Mode, Congratulations Super Junior.